Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisara dengan NIM 20.153 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ide bisnis ataupun ide usaha yang telah saya gagas, yaitu mengenai masker kain. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya membaginya menjadi 3 chapter utama. Yang pertama adalah apakah akan laku dijual, yang kedua, berapakah biayanya, dan yang ketiga, berapakah keuntungannya? Nah, sekarang kita masuk ke section yang pertama, yaitu apakah akan laku dijual? Maka jawaban saya tentu saja iya. Karena di era pandemi dan new normal ini, masker menjadi salah satu hal yang amat dibutuhkan oleh semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Karena juga sempat terjadi kelangkaan terkait masker medis ataupun masker bedah, tentunya masker kain ini akan menjadi alternatif utama sebagai salah satu alat perlindungan diri dari virus, serta agar terhindar dari penyakit itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, saya menggunakan analisis SWOT yang bisa mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin kedepannya bisa dijadikan acuan untuk menentukan strategi bisnis masker kain ini. Untuk yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Nah, di sini saya menawarkan konsep gaya dan motif yang kekinian. Kenapa? Karena target pasar utama yang ingin saya incar adalah para kaum milenial. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan juga untuk menargetkan pasar baik dari anak-anak hingga usia dewasa. Lalu yang kedua, ada harga merakyat dan tentunya bisa dijangkau oleh semua kalangan ataupun lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga, kualitas bahannya baik, nyaman, dan juga aman. Lalu selanjutnya, keterjaminan dalam penyimpanan barang yang dijual. Selanjutnya ada tidak mudah pengap. Jadi karena bahannya tadi baik, nyaman, dan aman, ini tidak membuat pengap. Lalu yang terakhir, pengirimannya menjangkau seluruh penjuru Indonesia. Mengingat saya akan melakukan pemasaran secara online, jadi seluruh Indonesia bisa menjangkau masker kain yang saya buat ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Di sini yang pertama adalah modal untuk mengembangkan usahanya masih kurang. Lalu barang belum bisa diproduksi besar-besaran atau secara factory karena keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi barangnya masih diproduksi secara kecil-kecilan. Lalu yang ketiga, produksi masih berjalan tanpa menggunakan merek atau branding. Analisis yang ketiga yaitu opportunity ataupun peluang. Di sini ada 2, yaitu yang pertama, permintaan yang terus-menerus ada. Mengingat setiap kali bepergian atau keluar rumah sekarang ini membutuhkan masker. Lalu yang kedua, ada social media marketing yang didukung oleh banyaknya influencer yang sesuai dengan target market yang saya incar, yaitu kaum milenial. Analisis yang terakhir adalah threat ataupun ancaman. Ancamannya yaitu persaingan ketat. Mengingat ada banyak sekali penjual masker kain online yang terkadang menawarkan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya kita masuk ke section yang kedua, yaitu berapakah biayanya. Nah, untuk menghitung berapa banyak biaya yang diperlukan untuk bisnis masker ini, saya akan menganalisisnya menggunakan pendekatan full costing, di mana saya akan memperhitungkan biaya tetap atau fixed cost dan variable cost ke dalam harga pokok produksi atau biaya operasional. Baik, di sini saya memiliki investasi awal sebesar 5.590.000, yang mana rinciannya itu ada 5 poin. Yang pertama adalah mesin jahit 3.600.000, ini 2. Lalu yang kedua ada gunting jahit 90.000. Yang ketiga karet kain 10 roll 500.000. Yang keempat kain 50 meter 1.300.000. Jarum dan benang 100.000. Selanjutnya ada rincian biaya tetap. Yang pertama adalah gaji karyawan. Ketika saya mempekerjakan 2 orang karyawan yang masing-masing digaji 1,5 juta rupiah, maka total gaji karyawannya adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya listrik yaitu 600.000 rupiah, perawatan mesin 300.000 rupiah, serta penyusutan mesin 300.000 rupiah. Sehingga total biaya tetap yang saya keluarkan adalah 4.200.000 rupiah.
Kemudian yang terakhir itu ada rincian biaya variabel. Ada 6 unit atau 6 poin. Yang pertama adalah promosi sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, plastik kemasan 15 pak yaitu Rp150.000. Yang ketiga, stiker label per 800 unit Rp150.000. Lalu kardus packaging mini 800 unit Rp300.000. Lalu ada bubble wrap 3 roll yaitu Rp300.000 juga. Serta biaya lain-lain Rp500.000. Sehingga biaya variabel yang saya keluarkan per bulannya adalah Rp2.400.000. Maka total biaya operasional yang saya keluarkan yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel menjadi keseluruhan Rp6.600.000. Nah, pada section terakhir ini kita akan membahas berapakah keuntungannya. Nah, setelah kita mengetahui berapa total biaya operasional yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis masker tersebut, maka sekarang kita akan menghitung berapakah keuntungan yang kita peroleh setiap bulannya. Nah, berikut adalah prediksi laba penjualan. Di sini terdapat harga modal awal per pieces adalah Rp8.000, lalu harga jual produk per pieces adalah Rp10.000. Lalu rata penjualan per hari sebanyak 54 unit. Nah, maka persentase keuntungannya ketika harga jual dikurangi harga modal dibagi harga jual, maka akan menghasilkan 20% keuntungannya. Lalu ada pendapatan per hari, maka kita bisa mengalihkan rata penjualan per hari dikali dengan harga jual produknya, yaitu menghasilkan Rp540.000. Selanjutnya, untuk total pendapatan per bulan, kita bisa mengalihkan hari. Di sini saya mengambil 30 hari, lalu dengan total pendapatan per harinya yaitu Rp540.000, maka total pendapatan per bulannya akan menghasilkan Rp16.200.000. Nah, ketika ingin mengetahui keuntungan penjualan, maka kita bisa mengurangi total pendapatan per bulan dikurangi total biaya operasional. Tadi kan biaya operasionalnya adalah Rp6.600.000. Maka Rp16.200.000 dikurangi Rp6.600.000 akan menghasilkan Rp9.600.000. Itu merupakan keuntungan penjualan yang didapatkan ketika memilih usaha berjualan masker kain ini. Demikian paparan mengenai ide bisnis mengenai masker kain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.